Assalamualaikum semuanya, balik lagi di channel YouTube Kursi Horor kali ini. Saya akan membawakan cerita horor yang diambil dari kisah nyata dari Indonesia, tanpa berlama-lama langsung ke ceritanya. Judul, Jejak Kelam Sumanto. Pada tahun 2003, Indonesia diguncang oleh kisah yang mengerikan dan menghebohkan seluruh negara. Sebuah kisah nyata yang membuat bulu kuduk berdiri dan tidak bisa dilupakan. Nama yang tak akan pernah dilupakan oleh warga desa Sumber Agung, Purbalingga, Jawa Tengah, adalah Sumanto, seorang pria yang terjerat dalam tindakan kanibalisme. Kisahnya bukan hanya sekadar cerita horor, tetapi juga menjadi sebuah peringatan kelam tentang kepercayaan yang salah dan obsesi yang melampaui batas kemanusiaan. Sumanto adalah seorang pria yang dikenal sangat sederhana. Ia tinggal di sebuah rumah kayu tua bersama keluarganya yang tampaknya bahagia. Namun, di balik penampilannya yang tampak normal, Sumanto menyimpan obsesi yang mengerikan. Ia memiliki keyakinan bahwa dengan memakan daging manusia, ia akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Ini bukan hanya khayalan belaka bagi Sumanto, tetapi sebuah keyakinan yang begitu dalam, sebuah obsesi yang menguasai pikirannya. Sejak kecil, Sumanto sudah terpengaruh dengan berbagai cerita mistis yang beredar di desanya. Ia mendengar tentang kekuatan supranatural yang bisa didapat dari tubuh manusia. Terkadang, ia bertanya-tanya, apakah mungkin ada kebenaran dalam cerita-cerita itu? Apakah benar, dengan memakan daging manusia, seseorang bisa memiliki kekuatan yang tidak dimiliki orang biasa? Sumanto menghabiskan banyak waktu di dalam rumahnya yang sunyi, berdoa dan berpikir tentang apa yang telah didengarnya. Semua itu berputar dalam benaknya, menguasai setiap pikirannya. Hingga akhirnya, sebuah keinginan aneh tumbuh dalam dirinya. Ia merasa bahwa untuk mendapatkan kekuatan yang ia dambakan, ia harus melakukan hal yang lebih dari sekadar mendengarkan cerita-cerita tersebut. Ia harus melakukannya. Segala sesuatu dimulai pada suatu malam yang mencekam. Pada malam yang sangat gelap, ketika bulan tak tampak di langit, Sumanto memutuskan untuk mengambil langkah pertama dalam memenuhi keinginannya. Ia menunggu di tengah jalan desa, menatap matahari yang mulai terbenam. Kemudian, ia melihat sosok pria yang sedang berjalan pulang dari ladang, tampaknya lelah setelah seharian bekerja. Pria itu tidak menyadari bahwa ia sudah menjadi target Sumanto. Dengan hati yang berdebar dan tangan gemetar, Sumanto mengikuti pria itu dengan langkah perlahan, memastikan agar tidak terdengar. Ketika pria itu melewati jalan yang sepi, Sumanto menggerakkan tubuhnya dengan cepat, menyerang korban secara brutal. Ia tidak mengenal ampun, dan sebelum korban sempat berteriak atau melawan, Sumanto sudah menghabisi nyawanya. Setelah itu, tubuh korban dibawa ke rumahnya dengan cepat, di mana Sumanto mulai memotong-motong tubuh tersebut. Ia memasak bagian-bagian tubuh manusia itu, seperti memasak daging biasa. Namun, baginya, ini lebih dari sekadar makanan. Ia merasa seolah-olah tubuh manusia itu memberi energi yang luar biasa. Setiap gigitan yang ia kunyah, membuatnya merasa semakin kuat, semakin hidup. Namun, bau busuk yang mulai menyebar dari rumah Sumanto tidak bisa disembunyikan. Warga desa mulai curiga. Mereka sering mencium bau aneh yang berasal dari rumah Sumanto. Bau itu sangat menyengat, seperti bau sesuatu yang telah lama membusuk. Beberapa tetangga mencoba menanyakan kepada keluarga Sumanto, namun tidak ada jawaban yang memuaskan. Bahkan, mereka yang mencoba mendekat ke rumah itu merasa seperti ada yang tidak beres. Akhirnya, salah satu tetangga yang merasa curiga memutuskan untuk melapor ke kepala desa. Kepala desa, yang sudah lama mendengar desas-desus tentang perilaku aneh Sumanto, memutuskan untuk mengambil tindakan. Pada suatu malam, bersama beberapa polisi, ia mendatangi rumah Sumanto untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Ketika mereka tiba di rumah Sumanto, pintu rumah terkunci. Rapat, kepala desa yang curiga mengetuk pintu, dan tidak ada jawaban. Setelah beberapa saat, polisi memaksa pintu itu terbuka. Di dalam, mereka menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Potongan-potongan tubuh manusia yang sudah dimasak tersebar di seluruh ruangan. Bau busuk semakin menyengat, dan suasana terasa mencekam. Sumanto, yang saat itu sedang duduk di sudut ruangan, menatap polisi dan kepala desa dengan wajah datar, seolah tidak ada yang salah. Ia bahkan tidak menunjukkan rasa takut atau penyesalan. Ketika ditanya, Sumanto hanya menjawab dengan tenang, "Saya hanya ingin kekuatan. Saya hanya ingin merasa lebih kuat." Polisi dan warga yang menyaksikan kejadian itu merasa ngeri.
Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sebuah perasaan mencekam menyelimuti desa tersebut. Sumanto tidak hanya melakukan tindakan keji itu karena kebetulan atau karena sebuah dorongan sesaat. Ia melakukannya dengan keyakinan yang sangat kuat, bahwa dengan memakan daging manusia, ia akan mendapatkan kekuatan luar biasa yang tidak bisa didapatkan oleh orang biasa. Setelah penangkapan Sumanto, cerita ini menjadi perbincangan hangat di seluruh Indonesia. Banyak orang merasa terkejut, tidak hanya karena kejamnya perbuatan yang dilakukan, tetapi juga karena Sumanto adalah orang yang tampaknya biasa-biasa saja. Tidak ada yang menduga bahwa seorang pria yang tampak sederhana itu bisa melakukan hal yang begitu mengerikan. Sumanto dijatuhi hukuman penjara, namun kisahnya tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan masyarakat. Beberapa orang bahkan mengklaim melihat bayangan Sumanto berdiri di dekat rumahnya yang sudah lama kosong. Ada yang mengatakan bahwa ia masih berkeliaran di desa itu, meskipun tubuhnya sudah lama di penjara. Suara-suara aneh, bau busuk yang datang entah dari mana, membuat orang-orang semakin percaya bahwa kisah Sumanto belum berakhir. Bagi banyak orang, kisah Sumanto menjadi peringatan kelam tentang bagaimana obsesi dan kepercayaan yang salah bisa membawa seseorang ke dalam kegelapan. Hingga kini, rumah Sumanto masih berdiri di desa itu, kosong dan terlupakan, namun tetap menyimpan jejak-jejak kelam yang tidak bisa dilupakan oleh siapapun yang tahu kisahnya.